Sesungguhnya aku menciptakan kalian itu main-main, tanpa tujuan, tanpa ada misi, tanpa ada visi. Itulah yang diperkirakan, yang disangka oleh orang-orang yang hidup di dunia itu senang-senang. Yang penting kita senang aja hidup di dunia. Tidak perlu melihat apa halal, apa haram, apalagi harus mengenal Allah. Apa ribet amat katanya hidup itu. Tergantung semau gue aja. Mereka mengira bahwa hidup ini hanya main, hanya permainan saja, tidak ada tujuan. Apa kalian mengira begitu? Kata Allah pada waktu itu di hari kiamat ya, di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman Quran di mana saja Anda berada? Pada pagi hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang surat Al-Mu'minun, yaitu bagian ke-13. Di sini dijelaskan tentang bagaimana nilai keimanan itu sebenarnya, bahwa seluruh rangkuman dari surat Al-Mu'minun ini yang menjelaskan bahwa kemenangan adalah bagi orang yang beriman, dan sebaliknya kekalahan itu adalah bagi orang yang tidak beriman. Meskipun orang-orang yang beriman dijelaskan di sini, mereka diejek, mereka dibenci, mereka dihina, ditertawakan oleh orang-orang yang tidak beriman itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu kana fariqum min ibadi yaqulun. Sesungguhnya ada sebagian dari hambaku yang berkata, Rabbana amana faghfir lana warhamna wa anta khairur rahim. Ya Tuhan kami beriman kepadamu. Ampunilah kami dan sayangilah kami karena Engkau adalah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Jadi di penjelasan bagian-bagian sebelum surat Al-Mu'minun ini menjelaskan tentang keimanan. Maka di sini dijelaskan bahwa ada orang yang mereka beriman dan mereka mohon ampun atas setiap kesalahan yang mereka lakukan. Karena namanya manusia mungkin tidak ada yang sempurna, tidak ada yang tidak pernah melakukan kesalahan. Maka dia mengakui kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia beriman kepada Allah bahwa kehidupannya itu akan diperhitungkan nanti setelah dibangkitkan setelah kematian. Dan ini adalah doa Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahim. Tetapi apa yang terjadi? Di sisi lain, sebaliknya dalam kehidupan itu, orang-orang seperti ini malah diolok-olok, malah ditertawakan. Sok sucilah, sok baiklah. Fatahadutumuhum sihriya. Maka kalian menjadikan mereka itu bahan olok-olokan, diejek, dihina. Hatta ansaukum dikri, sehingga kamu melupakan untuk mengingatku. Saking sibuknya memikirkan orang-orang baik ini, orang-orang yang beriman ini, sehingga orang ini lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum minhum tadhakun, dan kalian terhadap mereka menertawakan. Jadi pada waktu itu orang-orang yang beriman itu diejek, diolok, dan ditertawakan. Itulah keadaan ketika Rasulullah masih di Mekah pada waktu itu. Masih sedikit orang-orang yang beriman. Ini jazaituhumul yauma bima sabaru. Sesungguhnya aku membalas mereka pada hari ini karena kesabaran mereka. Ini menggambarkan tentang situasi setelah dimangkunkan dari alam kubur, kehidupan setelah ditiup sangkakala hari kiamat, telah melewati alam barzah, bahwa mereka orang-orang yang beriman itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran mereka, kesabaran atas ejekan, olokan, penertawaan, kebencian orang-orang yang tidak beriman. Annahum humul faizun. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang menang. Inilah kemenangan yang sejati ketika bisa bersabar, menahan ejekan, olokan, dan tetap istiqomah dalam keimanan, dalam keyakinan bahwa ada kehidupan setelah kematian, bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci kemenangan yang sesungguhnya. Sehingga orang yang seperti ini akan bertakwa, dia akan berperang melawan hawa nafsunya ketika ingin melakukan maksiat, dan setan kalah karena setan itu tidak diikuti oleh dia, karena dia mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Qala kam labistum fil ardi ada sini. Allah berfirman, berapa lama kalian hidup tinggal di dunia dalam hitungan tahun? Ini adalah sebuah pertanyaan kepada orang-orang yang tidak beriman ketika mereka sedang disiksa di dalam neraka. Berapa lama kalian tinggal di dunia? Dan ini juga untuk mengingatkan betapa tidak berharganya hidup di dunia itu nanti ketika di akhirat. Betapa tidak lama. Tapi orang-orang yang mendapatkan siksa itu, mereka sibuk dengan kekhawatirannya, dengan ketakutannya pada waktu itu. Qalu labisna yauman aw ba'di yaumin fas'alil 'adin. Mereka berkata, kami tinggal di dunia ini satu hari atau sebagian hari. Tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung, katanya. Jadi dalam situasi yang tidak konsentrasi, mereka menjawab juga.
tetapi mereka juga bingung pada waktu itu. Tetapi menggambarkan bahwa mereka juga merasa ketika di dunia itu sebenarnya hanya sehari atau sebentar, sebagian hari, setengah hari. Silakanlah katanya tanyakan kepada orang-orang yang menghitung. Maka kemudian Allah menjelaskan, qala illa bistum ila qalila. Allah berfirman, kalian tidak tinggal di dunia itu kecuali sebentar saja sebenarnya. Lau annakum kuntum ta'lamun. Kalau sesungguhnya kalian itu mengetahui. Kalau kalian tahu betapa tidak berharganya sebenarnya kehidupan di dunia ini. Sehingga tidak perlulah dicemaskan, tidak perlulah dikhawatirkan. Karena tidak lama sebenarnya. Yang penting adalah bagaimana memanfaatkan waktu yang tidak lama itu untuk amal soleh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sibtum annama khalaqnakum abasa? Apakah kalian mengira sesungguhnya aku menciptakan kalian itu main-main, tanpa tujuan, tanpa ada misi, tanpa ada visi. Itulah yang diperkirakan, yang disangka oleh orang-orang yang hidup di dunia itu senang-senang. Yang penting kita senang aja hidup di dunia. Tidak perlu melihat apa halal, apa haram, apalagi harus mengenal Allah. Apa ribet amat katanya hidup itu. Tergantung semau gue aja. Mereka mengira bahwa hidup ini hanya main, hanya permainan saja, tidak ada tujuan. Apa kalian mengira begitu? Kata Allah pada waktu itu di hari kiamat ya. Di akhirat itu, wa annakum ilaina la turjaun, dan sesungguhnya kalian kepada kami tidak akan dikembalikan. Itulah keyakinan orang-orang yang hidupnya di dunia ini hanya bermain-main saja, bersenang-senang saja, dapat uang banyak habiskan, dapat uang banyak habiskan hanya untuk kesenangan hidup. Tujuan hidupnya hanya mencari uang untuk kesenangan itu. Dia lupa kepada Allah. Dia tidak tahu tujuan hidup yang sesungguhnya. Apakah demikian kata Allah? Fata'alallahul malikul haq. Maka maha tinggi Allah, Raja yang benar, sebenar. Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi ini, yang menciptakan manusia dengan tujuan untuk menyembah kepadanya. La ilaha illallah wa rabbul arsil karim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dialah pemilik aras yang maha mulia, yang mulia. Jadi Allah tiada Tuhan selain. Dialah yang seharusnya disembah oleh manusia, bukan hawa nafsunya, sehingga hidupnya harus sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. May yadu ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi. Dan barang siapa yang menyembah kepada Tuhan selain Allah, tidak ada bukti sedikit pun terhadap hal tersebut. Apa buktinya? Bahwa ada Tuhan selain Allah. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kalau di langit dan bumi ada Tuhan selain Allah, ada dua saja. Mereka akan berperang. Di dunia saja hari ini, yang disebut super power itu, dia tidak ingin ada orang lain di dunia ini yang lebih berkuasa dari dia. Sehingga ketika ada ancaman, dia gempur, ingin menunjukkan bahwa dialah yang paling hebat. Padahal sesungguhnya Tuhan, pemilik langit dan bumi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ada Tuhan selain. Wa inna ma hisabuhu inda rabbih. Sesungguhnya perhitungannya adalah ada pada sisi Tuhannya. Tentang mereka yang tidak beriman kepada Allah, yang mengolok-olok orang kafir, itu perhitungan dengan Allah. Jangan terlalu dipikirkan. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tidak akan menang, tidak akan beruntung orang-orang yang kafir. Jadi keberadaan mereka tidak perlu menjadi pikiran, apalagi menjadi contoh, menjadi teladan. Karena mereka sesungguhnya nanti di akhirat itu tidak akan menang. Mereka akan kalah. Jadi kemenangan itu hanya bagi orang beriman. Dan sebaliknya, orang yang tidak beriman itu akan kalah. Kalah yang sesungguhnya, arti yang sesungguhnya, yaitu terutama ketika di akhirat nanti. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Dan katakanlah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan kasihanilah aku, karena Engkau adalah yang maha pengasih. Jadi surat Al-Mu'minun ini diawali dengan bagaimana kita sholat secara khusyuk menghadap kepada Allah, dan diakhiri dengan doa juga menghadap kepada Allah supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran penting dari bagian ini? Yang pertama, kemenangan yang hakiki adalah bagi orang-orang yang beriman. Kenapa mereka menang? Karena mereka bersabar atas ejekan, tertawaan, dan gangguan dari orang-orang yang tidak beriman. Yang kedua, di dunia ini tidak lama, hanya sebentar, sehingga orang-orang yang tidak beriman ini termasuk orang yang kalah, tidak akan menang karena dia menyia-nyiakan waktu yang sebentar ini. Maka manfaat manual sedikit pun untuk menyembah kepada Allah, untuk membuat amal soleh yang itu akan bernilai nanti di akhirat. Yang ketiga, bahwa Allah menciptakan manusia itu tidak main-main. Dia ada tujuan. Jadi kehidupan di dunia ini bukan hanya untuk senang-senang, tetapi nanti akan diperhitungkan di akhirat setiap amal perbuatan manusia. Maka tujuan manusia diciptakan adalah hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tiada Tuhan selain Allah, yang menjadi raja di langit dan bumi, yang berhak
ditaati oleh seluruh manusia. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.